satu-satunya portal di dunia ini yang bisa menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di ujung akhirat tertinggi, itu adalah guru rohani atau Al-Mahdi atau Waliyam Mursyida atau Rasulullah atau Mesias atau Satrio Piningit atau apapun itu sebutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Marifat. Untuk siang kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas atau mengurai atau berbagi tentang syahadat. Sebenarnya sudah sering kita dalam video-video saya yang sebelumnya itu banyak yang menerangkan tentang syahadat walaupun tidak secara spesifik. Syahadat itu artinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga bersaksi akan Muhammad Rasulullah. Nah, bersaksi kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un ini harus melewati media atau melewati jalan atau wasilah yang di sini disebut Rasulullah. Jadi untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah tersebut maka harus bersyahadat kepada Rasulullah. Selalu itu stepnya. Jadi lewat Rasul kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk saat ini ketika Rasul Muhammad itu sudah tidak ada, disebutkan bahwa ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, pewaris di sini maksudnya adalah mewarisi nur kerasulan Nabi. Itulah ulama yang bisa menghantarkan syahadat kita. Jadi tidak asal ulama, tidak asal pinter fikih atau pinter baca Al-Quran atau pinter tafsir. Karena biasanya ulama-ulama tersebut itu tersembunyi. Nah, kan kita kenal dulu Nabi Muhammad itu walaupun kecerdasannya luar biasa, kemudian ia juga mendapat gelar Al-Amin, tetapi di situ disebutkan dia itu Nabi Muhammad itu mohon maaf ya, ummi, tidak bisa baca tulis. Makanya pada waktu itu masyarakat Arab, masyarakat Mekah itu sama menolak dengan kerasulan Muhammad karena memang Rasul itu selalu tersembunyi. Dia tidak terus ahli fikih, ahli pinter segalanya, enggak. Selalu seperti itu. Adam itu juga ditolak dulu oleh yang kita sebut namanya sekarang iblis. Itu juga menolak Adam ketika Adam itu mau diturunkan ke dunia sebagai khalifah. Itu mengapa? Karena manusia itu selalu dengan keterbatasannya. Jadi manusia itu lahir itu pasti dengan keterbatasan. Nah, makanya rasul-rasul terdahulu itu selalu ditolak. Sampai saat ini pun guru-guru atau ulama-ulama pewaris Nabi itu juga sama. Ia akan selalu ditolak oleh kaumnya, oleh keluarganya, oleh orang-orang terdekatnya. Karena ketika kita melihat seseorang itu dengan akal kita, dari jasmaninya, itu akan, karena semua terbatas. Otak manusia itu terbatas, pandangan manusia terbatas. Yang kita dapat pandang itu hanya dari sosok zahir saja, yang tampak oleh mata, yang terdengar oleh telinga, atau bisa tersentuh atau bisa diraba dengan indera peraba kita. Nah, makanya temukanlah
ulama pewaris Nabi tersebut yang bisa menghantarkan syahadat kita. Dan itu harus selalu ada. Selama dunia ini masih ada, ulama pewaris Nabi itu wajib ada. Yang sebutannya di akhir zaman ini adalah waliyam mursyida. Kalau sudah ketemu maka berbaiatlah, bersyahadatlah, berbaptislah kepadanya. Karena hanya dengan itu kita akan dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya portal di dunia ini yang bisa menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di ujung akhirat tertinggi itu adalah guru rohani atau Al-Mahdi atau waliyam mursyida atau Rasulullah atau Mesias atau Satrio Piningit atau apapun itu sebutannya. Semoga saudara-saudara yang saat ini dalam proses pencarian nantinya bisa diketemukan dengan guru waliyam mursyida sehingga hidup kita ini nantinya benar-benar manusia diciptakan itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga hidup kita ini nantinya benar-benar berfungsi, berguna sebagaimana tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menyembah, untuk beribadah, untuk berabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat utusannya, lewat sambungan wasilahnya. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bagi yang mau serius belajar nanti bisa menghubungi admin. Akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.